Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah sesuatu tema yang istimewa, yang mungkin saudara baru pertama kali mendengarnya. Saudara, tema kita adalah ananeomai. Tolong ulangi, ananeomai. Ya, sekali lagi, ananeomai. Ya, saudara, ananeomai ini adalah sesuatu kejadian baru atau pembaharuan dari Tuhan melalui firman dan melalui Roh Kudus, ya saudara. Dan ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Sebab kita manusia harus selalu diperbaharui. Kita bukan ciptaan Allah yang sempurna. Dulu Adam dan Eva adalah ciptaan yang sempurna. Tapi kemudian mereka jatuh di dalam dosa, sehingga keturunannya sampai saya, sampai saudara, sampai anak cucu buyut kita, semua tidak ada yang sempurna. Ya saudara, itu sebab kita membutuhkan selalu pembaharuan. Katakan, saya membutuhkan selalu pembaharuan. Sampai saya mati. Pembaharuan tersebut membawa saya masuk ke sorga. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna dan kita perlu pembaharuan. Kalau tidak dibaharui, kita akan selalu memiliki karakteristik dan sifat dan juga nasib yang lama. Ya saudara, harus diingat bahwa semua yang ada pada kita itu berbanding lurus dengan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Saudara, hati kita, hidup kita berkenan kepadanya, dia mencurai kita luar biasa. Hati kita, hidup kita tidak berkenan kepadanya, dia stop segala berkat dan kita hidup dalam keadaan yang menderita. Mungkin orang yang menderita yang saya katakan ini kaya raya, luar biasa. Tetapi di mata Tuhan dia drop sampai di titik nadir paling bawah. Saudara, apa sebab? Sebab Tuhan ingin supaya kita mempunyai sesuatu tujuan, bukan stereotype. Stereotype ini adalah dua pandangan. Saudara, pandangan yang stereo bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sana, 3 dimensi. Saudara, Tuhan hanya ingin mempunyai satu pandangan yang satu saja, ya. Cuma satu dimensi kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup saya dan hidup saudara tidak kacau, saudara. Bayangin kalau ada 2 master, 2 pimpinan dalam hidup, dalam hati dan pikiran kita orang. Ya saudara, Tuhan memimpin dan iblis memimpin juga. Tidak lama, ya saudara, Tuhan akan meninggalkan kita dan kita diserahkan pada dominasi daripada iblis, jajahan dari iblis. Saudara, itu sebab, katakan, itu sebab lebih baik, lebih safe, saya menyerahkan hidup saya hanya kepada Yesus. Ya, tangan saudara ya. Lebih safe, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, untuk mengawali pelajaran ini kita akan membuka bersama dari Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Lebih bagus ayat 24 juga ya, 23 dan 24. Tapi saya akan menitik beratkan pada ayat 23 ya. 23 dan 24. 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, apa maksudnya? Ya supaya saya selalu dibaharui, saudara selalu dibaharui. Bila kita tidak dibaharui, kita adalah sudah pernah diciptakan baru oleh Tuhan, tetapi karena kita penuh dengan kehidupan duniawi, kita jatuh di dalam dosa berulang kali. Saudara, kita kemudian undur dan jauh dari Tuhan. Hambatannya selalu ada, alasannya selalu ada. Kalau hambatan beneran tidak ada, kita pintar mengadakan alasan. Pendek kata, kita jauh dari Tuhan. Itu membuat akibat. Dan akibatnya adalah kita bisa dijatuhi hukuman. Saudara,
Ketika kita meninggal, kita dimasukkan dalam hukuman neraka. Saudara, itu sebab penting sekali. Neraka dan sorga ini, saudara, adalah sesuatu yang final. Tidak ada lagi ratifikasi, pembaharuan, pembatalan, dan pembaharuan keputusan Allah. Tidak ada lagi. Terus orang yang sudah dikirim ke dalam neraka, ya mereka akan tetap ada di dalam hukuman Allah yang kekal. Tetapi mereka yang dikirim masuk dalam kerajaan sorga, mereka tetap selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa perjalanan kita saat ini, ketika kita masih hidup, katakan, ketika saya masih hidup, saya sudah harus menentukan. Sehingga ketika saya mati, saya langsung masuk ke sana. Saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa kematian itu tidak bisa dikoreksi. Kematian itu tidak bisa diratifikasi. Ya saudara, nanti setelah meninggal, nanti kalau keluarga saya banyak yang mendoakan, saya bisa dipindah dari neraka masuk ke surga. Siapa bilang? Ya, tidak ada kata-kata itu. Di dalam Alkitab kita tidak ada. Semua final ketika saya mati, ketika saudara meninggal. Semua final, saudara. Tidak ada lagi pembaharuan dan correction. Itu sebab saya dan saudara harus tahu bahwa kesempatan untuk kita hidup, katakan, kesempatan saya masih hidup, sudah harus pasti. Ya saudara, itu sebab kenapa anak-anak Tuhan, dia harus dekat kepada Tuhan ketika masih hidup. Kita tidak tahu penghujung hidup kita. Mungkin kita jatuh koma dan kita tidak lagi bisa bertobat. Kita tidak lagi bisa berdoa atau mendengar firman, saudara. Tetapi sebelum kita mengalami koma, sebelum kita tidak sadar, ya saudara, kita sudah ada kepastian keselamatan. Katakan kepastian keselamatan. Apapun yang terjadi di akhir hidup saya, no problem. Tetapi saya pasti masuk ke dalam keselamatan. Sorga. Ya. Para kekasih, itu sebab perkara rohani ini bukanlah sesuatu permainan dan percobaan. Ini bukanlah sesuatu game, saudara. Perkara rohani adalah sesuatu antara saudara memilih sorga atau saudara terpaksa dibuang ke neraka. Tidak ada kata antara di antaranya ini. Saudara, you have to make a very good decision for you yourself. Jesus Christ on Luke chapter 12 verse 58, dalam Lukas 12:58, Jesus Christ said that you have to make a good decision. You have to determine right now before you die. Saudara, kita harus mengambil satu keputusan sebelum kita mati, saudara. Dan untuk ini, sekali lagi, ini bukan satu game atau sesuatu championship, pertandingan akbar seluruh dunia, saudara. Tinjukah, judokah, atau pertandingan matematika, atau olimpiade apa, saudara, itu masih bisa dikoreksi. Kalau sekarang kita kalah, mungkin pada olimpiade yang akan datang, pada Asian Games yang akan datang, kita bisa mengoreksi. Pada ujian yang akan datang, kita bisa mengoreksi dan kita bisa lulus. Tetapi kematian tidak bisa dikoreksi. Saudara, harus diperhatiin baik-baik hal ini. Banyak orang Kristen sembrono dalam hidupnya. Kenapa? Karena menunda. Berani menunda, saudara. Kita tidak boleh menunda. Apa yang kita baca di sini adalah jalan keselamatan itu sendiri. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Katakan, di dalam roh saya dan pikiran saya. Saudara, betapa banyak kali pikiran saya, pikiran Anda membuat perkara-perkara yang membuat Tuhan menjadi mangkal dan marah. Membuat Tuhan membuang saya dan Anda dari hadapan hadiratnya. Saudara, berapa banyak kali gara-gara pikiran kita, saudara.
Itu sebab saya dan saudara perlu belajar tentang ananeomai. Katakan ananeomai. Ya. Saudara yang kekasih, kata ini adalah sesuatu ungkapan dari Alkitab bahasa Greka Perjanjian Baru, saudara. Ananeomai, ya, saudara. Artinya, ana itu artinya ulang kembali. Neomai, hidup baru, saudara. Ya. Nah, lebih jelas lagi saya perlu mensitir terjemahan dari Emphasized Bible by Rotherham yang mengatakan dalam Galatia, dalam Efesus 4:23 tadi ya saudara. Rotherham menerjemahkan istimewa sekali. Dia mengatakan, and were to be getting young again in the spirit of your mind. Saudara. Jadi apa terjemahannya? Terjemahannya dan menjadi muda kembali. Katakan saya dijadikan muda kembali. Di dalam roh dari pikiran saya. Ya, saudara, bukan badan kita menjadi muda lagi, umur saudara kemudian menjadi muda lagi. Tidak. Kita pasti menua, saudara. Tidak ada kata menjadi muda. Itu kemudian kita betul-betul menjadi muda. Tetapi apa maksudnya? Getting young again. Artinya kita dimudahkan kembali. Tubuh kita bisa mengalami banyak degradasi daripada semua sel-sel metabolisme dan hormonal di dalam tubuh kita dan darah kita. Tetapi, katakan tetapi, di hadapan Allah, saya dijadikan muda kembali. Saudara, jadi rohani saudara, rohani saya. Alkitab sedang membicarakan mengenai soal yang di dalam kita. Katakan hidup yang di dalam saya. Yaitu hidup rohani saya. Saudara, kalau seorang hidup rohaninya muda, saudara bisa saja tubuhnya menjadi muda kembali. Bisa saja dia bisa mempunyai satu semangat ataupun dia mempunyai satu kemampuan yang lebih fresh dan lebih muda lagi daripada dia. Bila rohaninya dipermudah. Rohaninya dibikin muda, getting young again. Saudara, ya. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. Di dalam roh dari pikiranmu. Jadi pikiran kita ini punya roh. Saudara, rohnya apa? Pikiran setan, pikiran kriminal, pikiran duniawi. Saudara, itu roh setan semuanya. Saudara. Tetapi ketika kita sadar dan Roh Kudus berbisik di dalam hati kita. Dan dia berkata, Timothy, kamu harus bertobat. Maka si Timothy ini berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Roh Kudus kembali masuk di dalam dia. Nah, ini rohnya ganti tadi. Roh iblis, roh duniawi, sekarang menjadi Roh Kudus. Jadi pikiran kita ini ada yang menguasai. Sebaiknya siapa yang menguasai? Roh Kudus. Saudara. Jadi getting young again in the spirit of your mind. Saudara, itu artinya saya dan saudara dibaharui, rohnya ganti. Katakan roh duniawi ganti dengan Roh Kudus. Sehingga pikiran saya selalu ada di hadirat Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Indah sekali ya, Emphasized Bible menuliskan, and we're to be getting young again in the spirit of your mind, saudara. Dan ini luar biasa sekali. Kalau saya dan saudara mempelajarinya, saudara, bukan kita kepengen menjadi muda kembali. Saya tidak kepengen menjadi muda kembali. Menjadi tua adalah menjadi bijaksana, menjadi penuh pengalaman. Saudara, menjadi tua adalah menerima lebih banyak berkat dan kepercayaan ketimbang orang muda, saudara. Itu harus tahu. Terus orang itu makin bertambah tua, itu makin lebih banyak pemberian-pemberian dari Allah. Katakan amin. Jangan menjadi tua, saudara menjadi makin tidak karu-karuan. Saudara, jangan sampai tubuh kita, usia kita makin tua, itu makin dipercaya oleh Tuhan. Katakan luar biasa. Tetapi itu disebabkan karena roh saya, hidup rohani saya
semakin berkenan kepadanya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi ananeomai oleh Roh Kudus dan firman Allah. Katakan, oleh Roh Kudus dan firman Allah. Saya bisa ananeomai. Roh yang menguasai pikiran saya adalah Roh Kudus. Sehingga seluruh tubuh saya dan hidup saya dipermudah kembali dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin selalu supaya semasa kita masih ada di dunia ini, kita tidak tahu kapan akan selesai, saudara, kita dibaharui. Katakan, saya harus selalu memiliki pembaharuan melalui benih firman yang ditabur di hati saya. Saudara, tadi saya katakan ananeomai oleh Roh Kudus dan oleh firman. Ya, kita akan melihat sekarang oleh firman Tuhan. Saudara, lebih dahulu kita akan membuka dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 dan 32. Di atas tertulis apa, saudara? Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, biji sesawinya inilah yang akan kita pelajari bersama, ya. Ayat 31, 32. 1, 2. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Katakan, luar biasa. Biji sesawi yang kecil menghasilkan pohon yang besar. Ya, saudara. Nah, ini sesuatu ananeomai. Ini bukan hanya satu metamorfosa dari hancurnya satu bentuk biji benih ke dalam tanah dan keluar menjadi kecambah dan kemudian mempunyai batang, daun, bunga dan buah. Itu bukan hanya metamorfosa, perubahan secara alamiah, secara botani. Saudara, dengan sinar matahari maka biji yang kena tanah dan air pasti menghasilkan. Biji yang tidak ditabur tetap tinggal biji. Saudara, ini kita tahu. Itu sebab saudara perlu menabur supaya biji jatuh ke dalam tanah yang subur, saudara. Nah, ini baru menghasilkan. Hidup saya dan hidup saudara seringkali mengecewakan dan kita seringkali merasa, aduh, kita ngerumangsani, kita introspeksi, hidup saya tidak berhasil. Dicoba, aku harus punya biji firman. Aku harus punya benih firman. Aku harus punya hati yang baik, hati yang subur, hati yang berkenan kepada Tuhan. Coba, maka semua riwayat saya yang jelek, nasib saya yang kekurangan dan melarat, maafkan saya. Dan semua hidup saya yang tidak happy, kecuali penuh dengan pertentangan, penuh dengan segala macam antagonis dalam hidup saya, itu akan berubah. Apa sebab? Karena saya ditaburi. Katakan, karena saya ditaburi firman. Karena hati saya berkenan, maka saya pasti menghasilkan. Tidak ada yang tidak berhasil bila hatinya ditaburi firman. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, di sini saya mengambil shot dari Google Image
Saudara, satu gambar lukisan ini boleh diambil ya saudara. Ada yang untuk berbayar, tapi ini boleh diambil gratis. Oleh seorang pelukis dari Italia, yaitu Fauci. Dia melukiskan, saudara, satu pada satu telapak tangan, ini ada biji. Ya saudara, ada biji. Saudara lihat. Itu biji di telapak tangan, kecil kan? Lalu di sebelahnya, saudara melihat pohon yang dikatakan dalam Matius 13, 31, 32, pohon dari biji yang kecil menjadi pohon yang besar dan burung-burung bersarang. Ya, saudara, dan hewan-hewan berteduh di bawahnya. Ini gambaran dari Fauci, seorang pelukis terkenal Italia, saudara. Nah, dia menggambarkan apa khotbah Yesus, bahwa dari biji yang kecil. Dan ini biji terlalu besar untuk dilukiskan di sini. Biji sesawi itu biji yang halus lembut sekali. Saudara, kalau saudara mencoba memegang dengan jari saudara ambil satu, tidak bisa. Yang kena pasti 5 atau 10. Karena lembut. Tapi itu satu biji kecil banget. Kecil sekali, tetapi Yesus mengatakan dari biji sesawi yang sangat kecil ini akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Di antara semua sayur-sayuran, dia pohon paling besar. Dari semak-semakan, Tuhan berkata bahkan menjadi pohon. Semak itu bawah, kecil, rendah. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau namanya jenisnya adalah semak, ya cuma segitu saja. Paling cuma 75 cm. Tetapi Yesus mengatakan pohon ini menjadi lebih besar dari semua sayur-sayuran. Bahkan menjadi pohon yang besar. Saudara, inilah yang dinamakan sebagai ananeomai. Katakan suatu keajaiban rohani yang memungkinkan saya dari seorang yang tidak berhasil dan lemah menjadi seorang yang diberkati, berjaya, dimuliakan di dunia dan di sorga. Haleluya. Jadi para kekasih, perhatikan baik-baik. Pelajaran ini penting apa tidak? Penting sekali. Mari kita akan menengok gimana itu biji yang kecil. Ya saudara, dalam konteks ananeomai ini, dia bisa menghasilkan satu pohon, saudara, yang luar biasa. Ya saudara. Nah, itulah rahasia ananeomai. Ya, bagaimana jadi muda. Ananeomai, getting young again. Semua katakan karena firman yang berkuasa. Jadi saudara, kalau saya cuma membaca Alkitab biasa, saudara juga membaca biasa, saudara. Dan kita mengatakan, aku ngerti kok, aku bisa paham ini firman, luar biasa, indah sekali, bagus sekali, saudara. Tetapi apa yang saudara anggap dan saudara nilai bagus, luar biasa. Coba tengok bagaimana dengan sejarah hidup kita. Apakah aku mengalami sesuatu yang luar biasa dari apa yang aku baca, dari apa yang aku dengar, apa tidak? Saudara, masalahnya sudah bukan ini lagi, ini pasti luar biasa. Saudara, ayo semua yang membawa Alkitab ya, atau gadget saudara, katakan firman ini luar biasa. Tidak usah dipertanyakan. Tidak boleh dipertanyakan. Sekarang masalahnya, apakah saya bisa luar biasa? Ya, saudara, jadi percuma kan seorang Kristen punya firman. Namun tetap dia tidak menjadi luar biasa dalam hidupnya. Saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Apa artinya luar biasa? Bisa jadi kita dalam keadaan yang gagal dalam usaha mata pencaharian, anak-anak juga di dalam studi pelajaran tidak berhasil. Tetapi ketika ini firman ditabur dalam hatinya,
dan hatinya diperbaiki, saudara, maka dia berubah menjadi anak yang pintar. Ya, masa saudara tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengubah IQ orang? Saudara, vitamin, ya, makanan, minuman aditif yang lain tidak bisa mengubah pikiran manusia, hanya membantu supaya sel otak tidak cepat mati saja. Tetapi mengubah seorang anak dari anak bodoh dengan IQ yang rendah memiliki IQ yang tinggi, ini katakan ini baru mujizat. Saudara, jadi hanya firman yang bisa mengubah. Apapun yang kita anggap sudah fatal, nasibku sudah jelek, tidak mungkin aku berubah menjadi nasib baik. Saudara, aku sekarang hanya berdoa supaya anak-anakku tidak bernasib jelek seperti aku. Gak boleh orang tua bilang begitu. Dia harus bilang, kalau aku nasibnya jelek, selain aku ingin anakku nasib baik, aku harus dirubah supaya aku bernasib baik. Supaya aku boleh mengalami ananeomai yang luar biasa. Amin. Jadi mulai sekarang, saudara dan saya harus punya pikiran yang berubah. Apakah ada yang mustahil? Tidak ada. Semua katakan, sesuatu yang ajaib Allah lakukan dalam semua yang mustahil. Ya, saudara, jadi saudara tidak boleh kecil hati. Saudara tidak boleh merasa aku tidak berguna hidup. Ternyata sampai segini umurnya aku belum berhasil. Ternyata apa yang aku sudah dapat sekarang menjadi hilang sama sekali. Habis sama sekali, rugi, ruding, bangkrut. Saudara tidak boleh mengatakan itu. Itu belum selesai. Katakan, itu belum selesai. Ketika saya mengerti ananeomai, semua nasib jelek, itu baru koma. Tangan saudara, itu baru koma. Jangan kuali, ya, tapi koma, ya. Itu baru koma. Ya. Titiknya adalah ketika Tuhan mengubah semuanya melalui ananeomai dalam hidup saya. Amin. Haleluya.